pertama firman Tuhan yang baru saja kita baca dikisahkan bagaimana Raja Daud sedang melarikan diri dari istananya disebabkan karena sebuah kudeta. Dan kudeta itu ironisnya dilakukan oleh anaknya sendiri, yaitu Absalom. Nah, dalam bacaan ini dalam rangka pelarian diri itu sesampai di Bahurim muncul seorang yang bernama di sini dikatakan Shimei bin Gera. Siapa dia? Dia adalah salah satu keturunan dari keluarga Saul, Raja Saul yang dulu yang digantikan oleh Daud. Orang ini mendekati raja dan melempari dengan batu dan tak henti-hentinya melontarkan kata-kata makian, penghakiman dan kutukan kepada Raja Daud. Ya, baik kita baca lagi apa yang dikatakan dalam firman Tuhan yang dikatakan oleh Shimei. Beginilah perkataan Shimei pada waktu itu, pada waktu ia mengutuk, enyahlah engkau penumpah darah orang dursila. Perkataan itu ditujukan kepada Daud. Tuhan telah membalas kepadamu segala darah keluarga Saul yang engkau gantikan menjadi raja. Tuhan telah menyerahkan kedudukan raja kepada anakmu Absalom. Sesungguhnya engkau sekarang dirundung malam karena engkau seorang penumpah darah. Jadi kita lihat di sini, saudara, sebuah kutukan, sebuah penghakiman dilontarkan oleh Shimei, dan kita tahu dengan tolok ukur yang dimilikinya sendiri bahwa hari ini, katanya hari itu adalah hari pembalasan Tuhan kepada Daud karena dosa-dosanya kepada keluarga Saul yang digantikan. Pertanyaan kita, benarkah luapan emosi yang begitu meluap-luap, benarkah tolok ukur yang dipakai oleh Shimei untuk menghakimi dan mengutuki Raja Daud? Benar atau tidak? Bahwa Daud sedang dihukum oleh Tuhan karena dosa-dosanya yang dilakukannya kepada kaum Saul. Selalu ada tolok ukur di balik setiap penilaian dan kutuk kita, maki-makian kita, penghakiman kita. Nah, ternyata saudara, tolok ukurnya sendiri untuk menghakimi orang lain itu, saudara, sama sekali bukanlah demikian adanya. Apa yang terjadi pada Daud memang itu adalah hukuman dari Tuhan. Jadi benar memang itu hukuman Tuhan. Namun bukan oleh karena dosa-dosa yang dia lakukan kepada keluarga Saul, melainkan oleh karena perzinahan yang dilakukannya terhadap Bathsheba. Kita dapat lihat itu di 2 Samuel pasal 12, 7-12. Dan sekalipun demikian, Tuhan hukum Daud. Namun tidak pernah kasih karunia Tuhan menjauh dari Daud seperti yang dikatakan oleh Shimei. Meskipun sudah jatuh dalam dosa yang besar, Tuhan terus memanggil Daud dalam pertobatannya. Dan kita lihat begitu banyak tulisan Daud mengenai penyesalan dan pertobatannya. Dan Tuhan memulihkan keadaan dari Daud. Kita tahu kisah berikutnya bahwa Daud sungguh-sungguh kemudian kembali ke istana dan memerintah kembali kerajaannya. Maka kalau kita lanjutkan pembacaan kita, saudara, seiring dengan perjalanan waktu, akhirnya Daud dikembalikan Tuhan ke istananya. Dari pelariannya itu. Dan pada waktu itu terjadi, saudara, barulah Shimei sadar bahwa tolak ukur yang dia pakai untuk menghakimi Daud dengan emosi yang meluap-luap seperti itu tidaklah benar.
Penyesalannya dapat kita lihat, saya bacakan saudara di bagian berikutnya. Kalau kita sampai di pasalnya yang ke-19 ya, saya bacakan bagaimana penyesalan Simei dengan emosinya seperti itu. Dapat lihat di ayat yang ke-18, saya baca mulai ayat 18b. Maka Simei bin Gera yang tadi mengutuk dan menghakimi Raja Daud sujud di depan Raja Daud ketika raja itu hendak menyeberangi sungai Yordan, dan berkata kepada raja, "Janganlah kiranya tuanku tetap memandang aku bersalah, dan janganlah kiranya tuanku mengingat kesalahan yang dilakukan hambamu ini pada hari tuanku raja keluar dari Yerusalem. Janganlah kiranya raja memperhatikannya lagi, sebab hambamu tahu bahwa hamba telah berbuat dosa dengan penghakiman dan pengutukannya." Saudara, Simei akhirnya menyadari kalau tolok ukur yang dipakai untuk menghakimi, mengutuki sesungguhnya adalah sembrono dan gegabah. Sebuah tolok ukur yang muncul dari pikiran dan perasaannya sendiri, yang ternyata berbeda 100% dengan kenyataan yang menjadi tolok ukur Allah dalam menghakimi manusia. Maka saudara menetapkan tolok ukur yang sembrono gegabah dalam menilai orang lain adalah sebuah pengadilan, adalah sebuah penghakiman kita terhadap orang lain. Dan Tuhan berkata, ukuran, tolok ukur yang kamu pakai untuk mengukur, itu pada akhirnya akan diukurkan kepada Matius pasal 7 ayatnya yang kedua. Jadi saudara, firman Tuhan hari ini saudara mau mengingatkan kita untuk sebagai manusia yang berdosa, mari kita berhenti untuk menetapkan tolok ukur yang sembrono, yang gegabah terhadap kehidupan seseorang. Firman Tuhan katakan hanya sorot mata Tuhanlah, hanya sorot mata Tuhan, itu artinya hanya tolok ukur dari Allah yang mampu menguji hati seseorang untuk melihat apakah ia benar dan berkenan kepada Tuhan. Ya, saya bacakan Mazmur 11 ayat 4. Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tahtanya di surga. Tahtanya di surga. Matanya mengamat-amati. Sorot matanya menguji anak-anak manusia. Hanya tolok ukur dalam mata Allah itulah kita akan menemukan kesejatian dan kebenaran. Bacaan kita kedua, saudara, sebagai hamba Tuhan, Rasul Paulus pun tidak pernah sepi dari penilaian dan bahkan penghakiman dari orang-orang lain, termasuk jemaat-jemaat pada waktu itu. Kerasulannya diragukan. Bagaimana mungkin dia bisa rasul dan menyambutnya rasul, padahal dia bukan salah satu 12 murid dari Tuhan Yesus. Mana bisa dia mengaku-ngaku rasul? Ini rasul gadungan. Karena dia juga tidak dapat berkhotbah seperti Apolos yang luar biasa, lulusan dari Alexandria pada waktu itu, yang orator luar biasa. Sedangkan Rasul Paulus berkhotbah sama sekali dengan kelemahan, dan dia berkata, "Aku datang kepadamu dalam kelemahanku, tetapi aku mengandalkan kekuatan yang datang dari Tuhan." Sehingga dalam bacaan kita dapat lihat, saya bacakan kembali apa yang kita baca tadi ya, dari 1 Korintus pasalnya yang keempat ayat ketiga. Bagiku sedikit sekali artinya entah aku dihakimi oleh kamu, itu jemaat, atau oleh suatu pengadilan manusia. Dan berapa kali Rasul Paulus dibawa ke pengadilan. Malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Ya, dan yang dikatakan, yang menghakimi aku yang boleh dan yang benar ialah Tuhan sendiri. Ya. Maka Yesus berkata, saudara, jangan kamu
kehakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Kita dipanggil saudara untuk memiliki ukuran yang harus objektif. Artinya saudara berlaku untuk semua, termasuk yang menilai. Ayat 3 dan 4 coba lihat. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedang balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Kita melihat selumbar di mata saudara kita, di sini katakan, namun tak menyadari ada balok di mata kita sendiri. Saya membaca kisah yang menarik, saudara. Kalau saudara lihat di abad yang ke-18, ada dua pendeta internasional yang sangat terkenal, semua dari Inggris. Yang pertama adalah Charles Spurgeon, dan yang kedua adalah D.L. Moody. Tak ada pengkhotbah sebesar seperti dua nama. Satu kali, saudara, Charles Spurgeon mengundang D.L. Moody untuk menjadi pengkhotbah, membicara dalam sebuah kebaktian yang digembalakan oleh Charles Spurgeon. Dan D.L. Moody, saudara, menerima undangan itu. Dan pada saat dia berkhotbah, saudara, D.L. Moody berkhotbah, dia berkhotbah mengenai keburukan tembakau. Dan mengapa Tuhan menentang orang-orang yang menghisap rokok? Saudara, padahal D.L. Moody ini tahu bahwa Charles Spurgeon itu menghisap cerutu. Gak pernah berhenti kalau menghisap cerutu, saudara. Dia pengkhotbah besar ini. Dan dia terkejut, saudara, melihat bahwa Moody memakai mimbarnya untuk menghakiminya. Gitu ya, rasanya seperti itu. Maka ketika pendeta Moody ini selesai berkhotbah tentang rokok itu, Spurgeon ganti naik podium seperti ini, karena itu mimbarnya, bukan? Lalu dia berkata, Tuan Moody, saya akan berhenti menghisap cerutu kalau kamu juga berhenti menggunakan sendok dan garpu. Nah, apa artinya? Karena Moody itu, saudara, badannya gemuk karena itu. Pertanda bahwa dia tidak bisa mengendalikan makan. Jadi di sini tidak bisa mengendalikan rokok. Sama saja sebetulnya di situ juga tidak bisa mengendalikan makan. Itu hanya satu kisah, saudara. Tetapi kita lihat di antara dua pendeta ini, memang, saudara, membedakan mana yang baik dan mana yang jahat itu penting sekali buat kita orang percaya. Saya baca dari Ibrani 5:14. Kalau kita sudah menjadi dewasa rohanian kita akan mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Namun Tuhan Yesus di Matius pasal 7, saudara, mengecam penggunaan hikmat kita tentang yang baik dan yang jahat ini dapat kita gunakan dengan salah arah. Karena kebanyakan orang memakainya untuk menghakimi pelanggaran orang lain, tetapi menutupi pelanggarannya sendiri. Dan hebatnya, saudara, dengan orang tahu akan yang baik dan yang buruk, dia merasa sanggup untuk membereskan dosa orang lain. Padahal dalam kenyataannya dia sendiri tidak mampu membereskan dosanya sendiri. Mengutak-utik dosa orang lain, pada dirinya sendiri juga orang berdosa.
Jadi yang dimaksud pasal 7 ayat 5 dinyatakan oleh Tuhan Yesus untuk menyadarkan pendengarnya bahwa tidak ada seorang pun yang akan mampu membereskan dosanya, apalagi orang lain. Dosanya sendiri pun tidak akan mampu dibereskan. Hanya Yesus anak domba Allah yang bisa membereskan dosa umat manusia. Dan itulah dikatakan oleh Yohanes Pembaptis. Lihatlah, itulah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Tak akan mampu kita untuk menghapus dosa, bahkan dosa kita sendiri, apalagi dosa orang lain. Jadi saudara, Injil yang kita baca hari ini mau mengisahkan saat Yesus sedang mengajar di Bait Allah. Tiba-tiba muncul interupsi yang mengejutkan. Orang yang sedang tertuju pada pengajaran Tuhan Yesus, firman Tuhan, tiba-tiba berubah menjadi persoalan. Berapa banyak saudara bergereja dari tertuju kepada Tuhan, tapi kemudian mata saudara lebih tertuju pada persoalan dan masalah. Dan demikian semua mata umat dialihkan, tertuju bukan kepada firman Tuhan, tapi kepada masalah dan persoalan yang pelik dan mengerikan. Karena diseret perempuan yang kedapatan berbuat zina dan memang bersalah dan memang berdosa. Dan dikutip firman Tuhan dan kitab Ulangan bahwa perempuan seperti ini dalam Taurat harus dilempari batu sampai mati. Maka yang mengajukan ini adalah para ahli Taurat. Orang Farisi yang dalam pandangan manusia alim ulama, rohaniawan, orang-orang yang suci, tiap hari selalu ada di Bait Allah ini. Orang-orang yang menurut tradisi dipuja-puji oleh malaikat-malaikat di surga. Dia mengajukan persoalan ini kepada Tuhan Yesus. Apakah menurut saudara mereka mengajukan ini untuk memperoleh terang, bimbingan dari Tuhan bagaimana memecahkan masalah ini? Firman Tuhan menyatakan karena Tuhan itu Maha Tahu, Yesus tahu bahwa mereka mengajukan persoalan itu dari firman Tuhan untuk mencobai Yesus dan untuk menjebak Yesus supaya memperoleh apa yang dapat disalahkan dan kemudian supaya Tuhan Yesus dapat dihukum. Jadi meskipun mereka berpenampilan seperti domba dan orang-orang juga melihat bahwa mereka ini domba, tetapi Yesus yang Maha Tahu berkata, kamu ini domba serigala yang berbulu domba. Itu sebabnya Yesus tidak menjawab bukan di sini. Dia justru kemudian menjongkok dan menulis jarinya di tanah. Saya lihat kalau Tuhan memakai jarinya menulis mulai dari Perjanjian Lama, itu menetapkan satu hukum. 10 perintah Allah ditulis dengan jari Tuhan. Saya dapat lihat setiap kali dikatakan dia menulis dengan jarinya, dia menetapkan sebuah hukum. Dan apa yang sedang ditulis oleh Tuhan Yesus dengan jari? Tak ada keterangan di dalam Alkitab. Ya, tetapi dari tradisi kitab-kitab yang tidak termasuk di dalam Alkitab, saudara, yang ditulis Tuhan Yesus itu adalah M-A-S-E-A-Y. Dan pada waktu orang mendesaknya, Yesus menambahkan M itu dengan esen, artinya mencuri perbendaharaan bait suci. A ditambah share, asher, artinya berzina dengan istri saudaranya. Lalu S ditambah dengan salum, bersumpah palsu. E ditambah dengan led, kemudian memukul ayahnya sendiri. A ditambah dengan marit, artinya si pemburit. Y ditambah dengan UL, artinya penyembah berhala. Dan pada waktu orang terus makin mendesak Yesus untuk menjawab, maka Yesus berdiri dan berkata, saat orang sudah membaca banyaknya daftar dosa yang dilakukan oleh manusia, khususnya itu rentetan dosa yang dilakukan oleh ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Dan dia berkata, barang siapa yang tidak berdosa, dia boleh melempari perempuan ini. Dan dia melanjutkan menulis makin panjang daftarnya. Dan apa yang terjadi sekarang?
satu persatu kemudian menunjukkan tak layak untuk dapat menghakimi orang lain, karena dirinya juga termasuk bilangan orang-orang yang berdosa. Meskipun itu benar, mungkin tolak ukur yang kita benar, seperti Yusuf terlunta-lunta diperlakukan begitu tidak adil, bengis oleh saudara kandungnya sendiri, sehingga menderita sampai difitnah, masuk penjara, akhirnya sampai ke Mesir. Dia memiliki tolak ukur bahwa saudara-saudaranya itu memang sungguh-sungguh kejam. Benar, memang kejam, terbaca memang kejam dan bersalah dan berdosa. Tetapi pada waktu kemudian saatnya paceklik terjadi dan Yusuf sudah berkuasa di Mesir dan orang Mesir datang dan kakak-kakaknya datang, mereka gemetar ketakutan menghadapi Yusuf. Dia pasti akan menghakimi dan menghukum. Tapi apa kata Yusuf? Apa kata Yusuf? Apakah aku ini Tuhan sehingga berhak untuk menghakimi kamu? Kamu mereka-reka yang jahat terhadap aku, tetapi Tuhan memakai yang jahat untuk mereka-reka yang baik. Di balik semua hal yang kelihatannya tragis seperti itu, toh juga ada tangan Tuhan yang justru membuat hal yang mengerikan dan sadis seperti itu ternyata menjadi jalan Tuhan untuk membawa keselamatan buat bangsa Israel, yang membawa Yusuf untuk berkuasa, sehingga kita tidak pernah dapat tahu untuk kita menghakimi bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan kita mungkin menyakitkan hari ini, tapi di balik semuanya itu pada waktunya ternyata akan menjadi indah seperti yang dialami oleh Yusuf sendiri. Karena ada tangan Tuhan di balik semua perkara yang diizinkan Tuhan terjadi dalam kehidupan ini. Jadi saudara, bagaimana agar kita tidak terjebak dalam penghakiman sebagai orang berdosa, menghakimi juga orang berdosa. Maka dengan tulisan jari Allah yang baru itu, saudara, Dia menulis hukum yang baru. Dan hukum itu adalah hukum kasih. Semua orang yang menerapkan hukum kasih dalam kehidupannya tak akan pernah jatuh dalam penghakiman. Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang. Bahwa Yesus memberi hukum yang baru, satu hukum yang didasarkan pada kasih. Bahwa kasih itu memaafkan, bahwa kasih itu mengampuni. Dan Yesus memberi gambaran dari Allah bukan hanya sebagai hakim yang peduli dan menghukum, tetapi juga seorang Bapa yang penuh dengan kasih, yang siap untuk menerima kembali orang-orang yang berdosa, yang mau untuk mengampuni, yang rela menerima kembali pendosa yang mau bertobat dalam kehidupannya. Bahwa Yesus datang untuk memberi hukum yang baru, bukan untuk menghakimi hukum dosa, tetapi Dia datang dengan hukum yang baru, yaitu hukum kasih, yang di dalamnya selalu ada pengampunan. Karena kita semua adalah kaum pendosa, namun kita adalah manusia yang berbahagia sebagai orang-orang yang berdosa. Karena Tuhan rela untuk mengampuni, Tuhan tetap mau untuk mencintai kita orang-orang yang berdosa, dan bahkan menyerahkan tubuh dan darahnya bagi kita orang-orang yang berdosa, yang layak untuk menerima maut dan murka Tuhan itu. Dan setelah kita mengalami Tuhan yang sedemikian kasihnya besar kepada kita, maka sudah selayaknya kita juga mau untuk belajar mengasihi, menerapkan hukum kasih itu, mencintai orang lain yang berdosa juga dalam kehidupan ini. Dan pada waktu kita mengalihkan tolak ukur kita dari hukum dosa kepada hukum kasih, kita akan melihat hal yang ajaib terjadi. Dan kita akan terbebas
dari kecenderungan untuk menghakimi orang lain. Amin.